Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Bangkit secara tubuh. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Kristus yang keluar dari kubur adalah Kristus Yesus yang sama yang hidup dalam jasmani dulu. Kini ia telah memiliki tubuh yang dimuliakan dan tetap merupakan tubuh yang sebenarnya. Tubuh itu nyata benar sehingga orang-orang lain tidak melihat adanya sesuatu perbedaan. Lukas 24 ayat 13 sampai 27. Yesus sendiri menyangkal bahwa ia semacam roh atau hantu. Berbicara kepada murid-muridnya, ia berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lukas 24 ayat 39. Untuk membuktikan realitas jasmaninya, setelah kebangkitan ia juga makan di hadapan mereka. Ayat 43. Kematian juga mempunyai dampak yang menggetarkan kepada murid-muridnya. Itulah yang mengubah sekelompok manusia yang lemah dan takut menjadi rasul yang berani dan siap melakukan segala sesuatu demi Tuhannya. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Misi yang diemban mereka sebagai hasil perubahan tersebut menggoncang kerajaan Romawi dan menunggang balikan dunia ini. Kisah 17 ayat 6. Kepastian kebangkitan Kristus yang telah mendatangkan kuasa untuk mengkhotbahkan Injil. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Petrus berkata mengenai kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati menghasilkan pengharapan di dalam diri umat percaya. 1 Petrus 1 ayat 3. Para rasul menganggap diri mereka sendiri diurapi untuk bersaksi tentang kebangkitannya. Kisah 1 ayat 22, dan berdasarkan pengajaran mereka atas kebangkitan Kristus selaku Mesias yang telah dinubuatkan. Perjanjian Lama. Kisah 2 ayat 31. Pengetahuan mereka secara pribadi dari hal kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang memberikan kuasa yang besar bagi kesaksian mereka. Kisah 4 ayat 33. Para rasul mendapat perlawanan dari pemimpin-pemimpin Yahudi ketika mereka keluar untuk mengkhotbahkan kebangkitan dari antara orang mati. Kisah 4 ayat 2. Ketika Paulus dihadapkan ke muka Sanhedrin, Paulus menyatakan bahwa karena kebangkitan dari antara orang mati inilah yang dihadapkan kepada mereka. Kisah 23 ayat 6. Kepada orang-orang Roma, Paulus menyurati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dan dari antara orang mati. Dalam baptisan ia menerangkan orang Kristen menyaksikan iman dalam kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 4 dan 5. Kuasa kebangkitan Yesus telah memberikan kuasa kepada rasul-rasul. Nah, kuasa yang sama ini dapat menjadi bagian kita untuk mengabarkan kabar selamat ini. Marilah kita kabarkan kasih-Nya dengan penuh kuasa sebab ia telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati.